Ada yang bisa saya bantu Mbak Rom, Mas Joko? Setelah 2021 setelah pulang dari Taiwan ke Ponorogo. Pulang ke Ponorogo sakit. Sakitnya apa? Sakitnya ini kepalanya separuh kayak diikat, kakinya ditunjuk, terus banyak apa itu? Kalau jengking ya, kalau di rumah waktu itu ya. Terus sampai sekarang. Sampai sekarang, dari 2021 ya. Sampai sekarang, terus kakinya tiba-tiba besar dua-duanya. Terus kadang sing sering tuh sesek. Ya, karena sesak itu sesak. Nah, terus pas aku minta doa sama Pak Ustadz, aku video call. Nah, besoknya dia kesurupan sampai 1 minggu saya jualan sendiri. Oh gitu, kesurupannya apa kesurupannya? Kesurupannya yang satu tok noai. Oh gitu. Terus lah kok wis nyerah itu gimana? Lek sing setunggal boten sing setunggal gimana? Nekek terus. Oh nekek. Nah, kalau saya kasih itu rekaman Pak Ustadz nambahi kula doa. Iya, betul. Boten purun jabuti. Oh, jabuti. Akhirnya kula sing dengerne doa, kula lulus kaki kamu jangan ngelawan, bentar lagi insya Allah Gusti Allah muga-muga ridhoi, ayo ketemu ke kliniknya Bapak, kita cari akhlak, jangan nakal yo. Kamu kakinya kayak kerempes gitu loh. Oh gitu. Lucu. Lah tapi dia tuh tetap wes jangan dipegangi aku kayak ditambah dicekek, tambah dicekek. Nah ya itu wes sampai kemarin dari bandara kan yang gitu kena tipu tiket itu kan dia berangkat. Nah di bandara Pak. Ngamuk-ngamuk. Enggak. Itu batuk itu enggak batuk ya. Batuk kayak di tenggara kayak ya. Oh kayak garu-garu ya itu. Oh iya. Itu kayak gak bisa aku kan ketakutan ya cuma berdua. Wes jangan nyebut ya Allah. Akhirnya sampailah ke sini. Tapi anten darah tingginya di. Oh ya. Terus kalau batuk itu di pinggang ini sewakit gitu. Jawa Timuran itu kan sewakit. Oh iya bener ya. Iya, saya Jawa Timur ya nek ngomong dulu ya sewakit. Cumblok. Banyuwangi ini kalah ya bener. Cumblok. Kita sana mantap. Kan tasnya 3 tahun. Ya. Yang dirasakan Mas Joko apa selain tadi kesurupan, sesek, kaki bengkak. Sekarang kakinya udah nggak bengkak. Sekarang ya nggak bengkak tapi sakit. Oke, nggak apa-apa. Sakitnya niki Pak, pas rumah kan udah sama Bapak itu waktu video call. Dia sembuh di rumah. Waktu di toko kios. Kumat. Berarti di toko ada yang masang. Ya, nggak apa-apa lah ya. Namanya orang-orang begitu itu kan nyari rezeki, tapi pakai penglaris, tapi jatuhkan saudaranya yang lain. Biasanya gitu. Itu orang biasa. Makanya pasar itu paling tidak disukain Allah itu. Karena pasar biasanya begitu-begitu. Mas Joko selain sesek, kaki bengkak, yaitu terus sakit ya sekarang bengkaknya udah enggak, terus perutnya enggak ada rasa apa? Enggak ada semua. Kepalanya hanya. Kepala sekarang sudah enggak ada. Sudah ada. Itu kemarin tuh sakit banget. Terus hilang turun ke dada. Ya turun. Terus turun ke kaki. Kalau malam nggak bisa jalan. Pagi siang jam 10 bisa jalan. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Ini ketemu. Ini berarti sebenarnya ini sihirnya nyerah ini sudah. Insya Allah ini sudah nyerah. Sering ngaminin doa nih Mbak Rom toh? Iya sering. Oh jadi. Pokoknya kalau sakit pasti dengerin itu. Ah gitu. Iya. Terus mulai sudone banyak gitu. Iya. Hilangnya banyak. Oh alhamdulillah. Kalau itu waktu dengerin juga kejang-kejang itu, jadi saya terasa kejang-kejang. Tapi nggak gimana ya, setengah nggak eling gitu loh. Ya, tahu kejang tapi nggak bisa dikuasai. Iya, itu. Ngerti loh, aku kok reset menguasai. Nah, gitu. Oke. Sekarang, tapi sebelum kesini ada yang ngomong di sini nggak mau dibawa ke sini aja. Ojo digowo, jangan dibawa ke Ustadz Danu. Enggak. Enteng wae. Iya. Happy wae ke sini. Iya, tapi kemarin agak gini, udah kayak gini, udah ada feeling tiket itu kayak pasti gagal aku gitu. Nah, terus kan udah terasa. Terus udah terasa gagal gitu. Kayak nggak boleh. Udah gagal beneran itu. Harusnya itu insya Allah kayaknya tiket pesawatnya itu murah banget gitu. Harusnya itu gitu ya. Harusnya gitu. Terus kalau tidur katanya ngorok gitu, harus bisa.
bilang kita gimana, bilang apa, delembing itu nggak terasa ya saya delembingnya. Ya, nggak apa-apa itu apa jenenge nek wong Jawa itu apa ku jenenge? Apa ku ngelindur. Nggak apa-apa kalau itu. Insya Allah nggak apa-apa. Ini yang agar sihir ini bisa keluar gampang. Nah, ini gampang. Mas Joko harus belajar. Kalau mulai hari ini belajar melakukan sesuatu kehidupan sehari-hari, ya suami istri, ya bekerja, ya bersilaturahim dengan orang lain, atau mengerjakan muamalah-muamalah yang lain, belajar untuk tidak emosional. Nomor satu, harus belajar. Jadi, emosional jangan. Kemudian marah, jangan. Emosi itu nafsunya muncul. Kalau marah, jelas Ya, marah itu gimana begitu loh. Sering gimana ya? Kayak emosi itu loh. Nah, iya, itu sering marahnya. Kalau Iya. itu berarti itu belajar jangan. Karena marah ini nanti juga menjadikan sihir tidak bisa keluar dengan cepat istilahnya. Paham ya? Nanti kalau Mas Joko itu mau, ya belajar untuk tidak marah. Belajar ya, kalau mau marah istighfar. Mau marah istighfar, nanti lama-lama enggak kok. Kemudian jangan kaku hati. Kaku hati apa sih? Kaku hati itu kalau dinasihatin susah. Nah, itu kalau Mas Joko punya seperti itu, punya karakter itu, belajar untuk tidak. Belajarnya gimana? Sekarang belajar kalau diberi masukan atau nasihat, dengarkan. Itu tidak kaku hati. Paham ya? Itu lembut namanya. Jadi siapapun orang muslim, kalau hatinya kaku ya begitu, kalau diberi masukan nolak. Istilahnya seperti itu. Nah, itu kalau saya bilang jangan. Masukan itu kalau ada kita dengar dari siapapun, sebenarnya itu adalah alat untuk belajar. Kalau baik kita terima, kalau kita itu masukan itu tidak baik ya kita buang. Tapi tidak perlu kaku hati kita. Karena kalau mamanya baik kita terima, itu akan menjadi pahala. Kalau buruk kita tolak, itu juga akan menjadi pahala. Karena kita bisa menyelesaikan ujian melalui masukan dari orang lain, itu kita apakan. Paham toh? Nah, itu namanya tidak kaku hati. Kemudian ego. Nah, kalau ego itu pingin menangnya sendiri, ya itu jangan. Misalnya dibuangi apa? Loh, ya jangan. Ya ngerti ya Mas sekarang ya? Jangan. Ego itu mau menangnya sendiri. Ngerti kan maksudnya? Oh, ya, ngerti saya. Jadi keinginan kuat. Pokoknya orang suruh nurut kita lah, itu namanya egois. Nggak boleh, ya nggak boleh. Itu juga harus belajar. Karena sesetnya itu memang bisa aja dari ego dan marahnya bercampur. Paham ya Mas Joko? Ini nanti tetap akan saya bantu menjadi doa, tapi Mas Joko harus berubah beneran. Paham ya? Paham. Nanti yang namanya sihir, insya Allah saya akan bantu doa, nggak usah takut. Nanti yang di toko saya akan bantu untuk mendoakan agar dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ya, iya benar. Kebanyakan dosa di Taiwan dulu kan. Ayo, walaupun jangan dulu banyak salah, banyak dosa, sudah tobat kepada Allah Ta'ala. Berkali-kali dosa di sana, tobat terus-menerus. Jangan sampai tobat itu hanya cuma seminggu, sebulan, jangan. Di Taiwan berapa tahun, ya tobatlah sebesar itu. Sebanyak itu juga. Habis itu terus, sampai kapan Ustaz? Alah, kalau tobat di dosa-dosa, ya. Kalau dosa-dosa di Taiwan itu momennya 5 tahun, ya tobat seterusnya lah, nggak apa-apa. Ya kan? Siapa tahu ada tobat-tobat kita, tobat-tobat Mas Joko yang di Taiwan itu ada yang belum dikabulkan. Nah, nggak tahunya nanti dari tobat yang lain malah bisa dikabulkan. Paham ya? Diterima oleh Allah. Ada yang mau berontak kepada saya, ada yang mau ngomong-ngomong, atau malah enteng aja? Tadi di ruangan Mbak Malah gini-gini kok. Oh, dadane. Rasanya gimana tadi? Tadi ya agak sesak-sesak. Jalan-jalan nggak tahu apa itu. Iya, jalan jadi keluar gitu. Sekarang jalan. nggak ada apa-apa yang kelihatannya. Kalau jalan-jalan di tubuh itu biasanya amalan. Jadi dulu pernah sering ngamal-ngamalin. Halo, Pernah dulu. Nah, ya. Terus cari apa supaya bisa? Ya itu laris lah. Ya itu maksud saya itu. Dulu emang gitu ngamal itu. Ya jangan ya, ngamalin itu jangan. Karena itu memang banyak dipakai oleh saudara-saudara kita, tetapi itu tidak ada tuntunan dalam sunnah Rasul. Nggak usah, saya paham kok itu. Karena amalan untuk rezeki banyak itu tidak ada. Nggak ada. Yang ada itu adalah mohon kepada Allah. Karena yang ngatur rezeki itu Allah Ta'ala. Jadi kalau ngamal-ngamalin itu tidak bisa. Kalau habis ngamalin terus rame, itu bukan dari Allah, itu malah dari makhluk lain. Saya hafali gitu, karena kalau dari Allah pasti ada ujian dulu. Bukan langsung ngamal ke, atau baca ini, atau ke orang pintar, atau siapa, ke kiai tertentu, kemudian langsung rame, nah itu malah penglaris. Itu yang jalan itu jin biasanya. Jadi yang jalan-jalan di sini itu, nah itulah jin. Jalan-jalan itu terus gemeter-gemeter. Nah itu amalan yang dulu. Kayak kejang-kejang diri. Ya. Nah kalau kejang-kejang itu ilmu plus sihir plus
kekakuan. Nah, yang ngunci itu kekakuan. Paham, Ji? Kayak kaki, kayak kram gitu. Iya. Pernah itu. Iya, itu ada ilmu. Ilmu itu bisa aja ilmu dari orang pinter, bisa aja amalan. Amalan itu jadi ilmu. Di tubuh itu jadi ilmu. Itu yang kram itu ada ilmu. Yang kedua ada sihir. Yang ketiga dikunci dengan kaku sifatnya, Mas Joko. Kaku, kalau di kaki, kaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kaku piye? Dengan istri roto kaku. Ya semua ada. Wah. Nah, kan udah paham tuh sekarang? Ya, Nah, semua ini nanti itu. saya paham ya? Ya. Nah, nanti akan saya bantu ya. Ya. Siap? Doa Mas Joko? Siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa lepas semua ya. Mas Joko, aminkan doa saya. Monggo Mas Joko, Mbak Romlah, monggo derek nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Joko. Memohon kepadamu ya Allah agar sakit di seluruh tubuhnya Mas Joko ya Allah, dari mulai kaki naik pada punggungnya ya Allah, naik pada kepalanya ya Allah, sakit dari mulai kakinya Mas Joko ya Allah, naik pada lututnya, naik pada perutnya, naik pada punggungnya, dan seluruh tubuhnya Mas Joko yang sakit dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jika sakitnya Mas Joko disebabkan karena banyaknya sihir yang ada dalam tubuhnya Mas Joko, banyaknya ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Joko, banyaknya amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang mengunci seluruh tubuhnya Mas Joko, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa Mas Joko, ampuni dosa-dosa Mas Joko, dan juga perilaku-perilaku Mas Joko sehari-hari ya Allah, yaitu emosionalnya, marahnya Mas Joko, egoisnya Mas Joko ya Allah, semaunya sendiri Mas Joko ya Allah, kekakuan hatinya Mas Joko ya Allah, suuzonnya Mas Joko ya Allah, dan semuanya tersebut dilakukan sejak dulu ya Allah, sejak akhir balik hingga saat ini. Aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa Mas Joko ya Allah, ampuni dosa-dosa Mas Joko, karena Mas Joko akan bertaubat ya Allah. Mas Joko akan bertaubat dan Mas Joko sudah mulai bertaubat ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mas Joko, lepaskan jin dan ifrit dari perbuatan-perbuatan tidak baik Mas Joko, dan hancurkan dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu dari perbuatan-perbuatan tidak baik Mas Joko, baik dari perbuatan-perbuatan musyrik maupun perbuatan-perbuatan tidak baik ya Allah yang keluar dari Islam. Hancurkan dajjalnya, hancurkan dajjalnya, hancurkan dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Joko banyak kemusyrikan-kemusyrikan yang sering dipakai oleh Mas Joko, yaitu ilmu-ilmu musyrik, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang dipergunakan untuk mencari dunia ya Allah, untuk mencari dunia ya Allah, sehingga amalan-amalan tersebut menjadi musyrik di hadapanmu. Ampuni dosa musyriknya Mas Joko, ampuni dosa musyriknya Mas Joko, ampuni dosa musyriknya Mas Joko, dan Mas Joko memohon agar kemusyrikan tersebut Engkau lepaskan dari tubuhnya Mas Joko, mulai dari mulutnya, mulai dari perutnya, mulai dari hatinya, mulai yang ada di punggung, di tangannya, di kepalanya, di perutnya, di kakinya Mas Joko, di telapak kakinya ya Allah. Dimohonkan kepadamu agar Kau berkenan melepaskan, menghancurkan mantra-mantranya dan melepaskan dari tubuhnya Mas Joko ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kun ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Joko banyak sekali sihir, telus dan guna-guna, banyak sekali sihir, telus sandet dan guna-guna yang dimasukkan melalui kakinya Mas Joko, kaki kanan, kaki kiri, naik sampai ke lutut, naik sampai ke panggul, naik yang sampai di punggungnya yang ada di perutnya, dan juga sihir yang dimasukkan melalui kepalanya Mas Joko. Ada benda-benda sihir yang ditancapkan di kepalanya Mas Joko, ada benda-benda sihir yang melingkar di kepalanya Mas Joko ya Allah. Hancurkan,
hancurkan benda-benda sihir tersebut, hancurkan mantra-mantra sihir ya Allah, yang dimasukkan pula yang ada di kakinya, ditancapkan di kakinya Mas Joko, ditancapkan di punggungnya Mas Joko, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hancurkan benda-benda di dalam tubuhnya Mas Joko, termasuk benda yang dipergunakan yaitu tumbal yang ada di tubuhnya Mas Joko, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, hancurkan mantranya, hancurkan benda tumbalnya dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di tokonya Mas Joko ya Allah, di halaman tokonya ada mantra-mantra sihir, di dalam tokonya Mas Joko ada mantra-mantra sihir, di atap tokonya ada mantra-mantra sihir, dan ada benda-benda sihir, aku mohon kepadamu hancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang ada di halaman toko, yang ada di dalam toko, yang ada di atap toko, hancurkan semuanya dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, agar tokonya sepi, agar tokonya tutup, agar tokonya tidak ada yang datang, agar tokonya bangkrut. Hancurkan semua mantra-mantra sihir tersebut dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk dukun-dukun sihir, orang-orang berbuat zalim kepada Mas Joko, dukun-dukun sihir untuk menjadikan tokonya Mas Joko bangkrut ya Allah, dan orang-orang yang berbuat zalim pada Mas Joko agar Mas Joko sakit atau mati ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau selamatkan dukun-dukun sihir tersebut, selamatkan dukun-dukun sihir tersebut, selamatkan dukun-dukun sihir tersebut dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika di tubuhnya Mas Joko ada ilmu dukun yang dipergunakan untuk melihat Mas Joko, untuk memantau Mas Joko, memantau kehidupan sehari-hari, aku mohon padamu hancurkan ilmu dukun yang dipergunakan untuk melihat dan memantau kehidupan Mas Joko sehari-hari, hancurkan dari tubuhnya Mas Joko dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar semua ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Joko, hancurkan ilmu-ilmu musyrik, hancurkan mantra-mantra musyrik yang ada di mulut, hancurkan mantra-mantra musyrik dari ilmu-ilmu musyrik dipelajari Mas Joko yang ada di hati, hancurkan ilmu-ilmu musyrik yang ada di punggungnya Mas Joko, yang ada di perutnya Mas Joko, hancurkan seluruh mantra-mantra musyriknya, hancurkan pula benda-benda musyrik gaib yang ada di seluruh tubuhnya Mas Joko, hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ada benda gaib yang ditancapkan di motoriknya Mas Joko, benda gaib yang ditancapkan di motoriknya Mas Joko ya Allah, hancurkan benda gaib tersebut yang menguasai seluruh tubuhnya Mas Joko, hancurkan benda gaib, hancurkan mantra-mantranya, cabut benda gaib yang sudah hancur, cabut mantra yang sudah hancur, dan keluarkan seluruh makhluknya dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kekakuan-kekakuan Mas Joko dalam melakukan kehidupan sehari-hari, keras, emosional, kaku. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Lepaskan jin dan ifrit yang menguasai kekakuan yang ada pada kakinya Mas Joko, hancurkan dajalnya dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, berikanlah hidayah-Mu pada Mas Joko agar Mas Joko bisa belajar agama-Mu dengan baik. Berikanlah hidayah-Mu pada Mas Joko ya Allah, dan lepaskan seluruh jin yang berpengaruh pada tubuhnya Mas Joko. Jika Mas Joko ada sumpah nantinya, sumpah-sumpah tersebut akan
dibayar oleh Mas Joko, membayar kafarat dengan sumpah-sumpahnya ya Allah, dibayar kafaratnya ya Allah, baik tentang ilmu musik maupun sumpah-sumpah yang lain, insya Allah akan dibayar kafaratnya oleh Mas Joko ya Allah, amin. Dan aku mohon terimalah kafaratnya Mas Joko ya Allah, terimalah kafaratnya Mas Joko dari sumpah-sumpah yang sering diucapkan atau ada dalam hatinya Mas Joko. Terimalah kafarat Mas Joko yang nanti akan dibayarkan Mas Joko ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu, berikan kesembuhan pada Mas Joko dengan cepat ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mas Joko ya Allah bisa meningkatkan iman ketakwaan Mas Joko kepadamu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lemaskan kaki tangannya, lemeske. Ojo kaku, lemeske. Istighfar, buka mata, lemeske. Istighfar, buka mata, lemeske. Lemeske. Lemaskan Mas Joko, lemeske. Ya. Buka meripate, buka matanya, ya istighfar, astagfirullahaladzim, buka matanya. Ya. Mas, kayaknya ini ada sumpah-sumpah dari jenengan yang harus dilepas. Ini lepasnya dengan membayar kafarat, ya. Semua sumpah yang jenengan ucapkan itu nempel di tubuh jenengan, ya. Entah lagi marah jenengan bersumpah, lagi jengkel jenengan bersumpah, jenengan dosa yang jenengan nyumpahi diri jenengan dewe. Nah, ini banyak sumpah, paham? Saya anggap sumpah ini lepas sekitar 30 sumpah. Saya anggap dulu ya, dari yang dulu awal ya. Nah, ini gini, jenengan milih pada waktu sumpah. Ini ada 3 pilihan. 1, puasa. 1 sumpah 3 kali puasa, 3 hari puasa. Yang kedua, milih ini ya, memberi makan kepada orang miskin atau duafa. 1 sumpah memberi makan 10 orang duafa. Paham? Atau jenengan milih lagi, yaitu memberi pakaian orang-orang miskin atau orang duafa. 1 sumpah 10 memberi pakaian. Paham? Jenengan milih yang mana? Mau puasa, memberi makan, atau memberi pakaian? Memberi pakaian, memberi makan, atau puasa? Pilih nih. Memberi pakaian. Memberi pakaian pada orang miskin loh ya nih ya. Pada orang miskin. Berarti kalau memberi pakaian, kalau saya anggap sumpah jenengan itu sekitar 30 sumpah, berarti jenengan siap memberikan pakaian kepada 300 orang. Ini siap ya, 300. Atau nanti digabung, selain memberi pakaian, memberi makan. Boleh ya? Boleh, makanya di sini kan milih ya. Paham ya? Nanti yang sumpah-sumpah ini saya anggap 30 sumpah. Nanti kalau 30 sumpah ini selesai, jangan lihat, kok berkurang tapi masih ada, tambahi lagi boleh. Ambil aja 10 lagi kan gitu ya. Bayar kafarat lagi selain mendoakan yang mengaminkan doa saya. Paham? Nah, nanti kalau hilang, tambah lagi 10 lagi gitu. Paham ya? Seperti itu kalau memang lupa berapa kali sumpah kita ucapkan. Sehingga nanti clear, kalau clear, ya alhamdulillah sudah enakan, sudah bersyukur sama Allah. Jangan melakukan kemusyrikan lagi, lurus-lurus wae, belajar agama dengan baik. Ye. Paham? Paham. Mulai enteng, saiki sikile enteng? Sudah enteng. Gegere mulai enteng? Seseke? Sudah enggak terlalu. Kalau jalan jauh ngos-ngosan itu, terus kalau ngerjain apa jalan itu sini sesek gitu. Sesek atau kesurupan? Sesek. Kelihatannya sesek. Kalau sesek terus kayak marah gitu. Mau marah itu. Itu. Ya, itu kalau bisa mudah-mudahan sekarang sudah mulai ringan. Mudah-mudahan beberapa hari ini langsung enak terus ya. Nah, insya Allah sambil membayar kafarat nanti dilihat hasilnya. Karena insya Allah sihir ini insya Allah udah mulai lepas terus menerus. Jadi sihir termasuk ilmu. Yang kunci itu ilmu sama emosinya jenengan, Mas. Jadi ilmu itu kayak nyatu dengan ototnya jenengan itu. Jadi makanya dari tadi saya doain agar kekakuan jenengan itu betul-betul diampuni oleh Allah Ta'ala. Kekakuan sama emosi. Jadi nanti jenengan belajar. Benar-benar belajar, mudah-mudahan nanti bisa selesai dengan baik. Belajar nggih? Alhamdulillah nggih. Insyaallah sampun sudah. Mudah-mudahan nanti diberi kesembuhan cepat ya. Ini cuma menunggu, kalau saya amati nunggu kakunya Mas Joko sama emosinya. Nanti kalau Mas Joko udah merenung, paham sambil senyum-senyum, terus kemudian tobat, nggak mau lagi, niat, kemudian bayar kafarat, insya Allah selesai. Insya Allah. Alhamdulillah. Sampun.